Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hania Damayanti. Kali ini kita akan membahas tentang konsepsi manusia dalam kajian Islam. Manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada beragam istilah. Antara lain Bani Adam, An-Nash, Basyarun, Al-Insan, dan Abdul. Jika kita perinci satu persatu, maka kita tahu bahwa manusia itu dapat dikaji menjadi beberapa kajian. Yang pertama, manusia dikaji dari segi historis atau sejarah, yaitu istilah Bani Adam, yaitu manusia pertama. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Jika kemudian lahir teori-teori baru seperti teori Darwin, itu akan terbantahkan karena di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan tentang manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran Allah juga sering menyebut nama Bani Adam. Lalu bagaimana proses penciptaan Nabi Adam itu? Dalam diri manusia itu ada dua unsur, cair dan padat. 70% cairan dan sisanya adalah padatan. Nabi Adam tercipta dari 70% air dan 30% tanah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu tercipta dari lumpur. Kemudian yang kedua, manusia dikaji dari segi basyar atau biologis. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu harus berkembang biak. Oleh karena itu, para nabi mengharuskan manusia untuk menikah agar bisa berkembang biak dan meneruskan keturunan. Kemudian yang ketiga, manusia dikaji dari segi sosiologis, di mana manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitupun dengan Nabi Adam, tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu diciptakanlah Hawa untuk mendampingi Adam. Maka dari itu, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling mengenal, kemudian berkembang biak, dan memenuhi alam raya ini. Ada yang berasal dari Arab, India, Indonesia, Eropa, dan berbagai negara di belahan dunia. Semuanya adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, manusia dikaji dari segi intelektual. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Karena Allah sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik penciptaan. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur. Namun, Allah juga menyindir apabila manusia bertingkah, berperilaku, bersifat tidak melenceng dari tuntunan agama, maka itu disebut juga dengan hewan, dengan binatang, atau bahkan lebih buruk dari itu. Kemudian yang kelima, manusia disebut dengan Abdullah atau hamba Allah. Maka dari itu kita wajib menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan harus mendasar kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik urusan dunia maupun akhirat, semuanya harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita belajar tentang tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk saling mengenal, untuk saling melindungi.
Namun yang perlu kita ingat bahwa manusia juga tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu, sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah dia yang mau mengakui kesalahannya. Di awal kita tahu tentang penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu siapa manusia yang kedua diciptakan? Yaitu Hawa. Berbeda dari penciptaan Adam, Hawa tercipta dari sel yang dimiliki oleh Nabi Adam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yaitu sel Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, Siti Hawa memiliki kemiripan sifat dengan Nabi Adam karena dia tercipta dari sebagian diri yang dimiliki oleh Nabi Adam. Dalam sebuah pernikahan antara suami dan istri, itu tidak mungkin saling menyakiti. Karena bagaimana mungkin suami menyakiti seorang istri padahal dia adalah bagian dari dirinya sendiri. Baik, kita lanjut ya. Penciptaan manusia yang ketiga adalah Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah. Lalu di dunia modern ini, apakah bisa orang lahir tanpa seorang ayah? Tentu tidak bisa. Maka dari itu, perempuan yang ingin memiliki anak, ingin punya keturunan, itu wajib menikah. Sehingga di zaman modern ini, banyak perempuan yang ingin punya anak, tapi tidak ingin menikah. Maka mereka akan melakukan bayi tabung. Di dalam Islam, bayi tabung itu diperbolehkan, asal sperma yang digunakan adalah berasal dari suami yang sah. Baik, di dalam kajian ini kita sudah belajar tentang asal muasal manusia dan penciptaannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.